Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh syukur pada saat ini kita akan bersama-sama bangun ibadah. Dan ini adalah ibadah keluarga untuk kita semua sebagai bagian dari Majelis Daerah Malang 1. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghayati ibadah kita pada saat ini dengan segala ungkapan syukur dan kesukacitaan. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk ada dalam satu persekutuan kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengawalinya dengan kita mengambil saat teduh, menyiapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Hampiri tata Tuhan. Biarlah setiap kita mengaku ibadah keluarga di lingkup Majelis Daerah Malang 1 saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi, Allah yang setia pada apa yang sudah diciptakannya dan yang kekal kasih-Nya. Salam sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus ada bersama dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita menyanyi dari PKJ nomor 219, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di saat ini, ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Saudara-saudara, Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan untuk kita. Mari bersama-sama kita mendahulunya di dalam doa, kita mohon supaya Allah sendiri berkarya. Di dalam kita akan membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa.
Ya Allah Roh Kudus, Engkau selalu memberikan kepada kami jalan terang setiap kami melangkah. Saat ini dengan segala ungkapan syukur, kami boleh merasakan akan arti penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami bagaimana Tuhan merengkuh kami dengan cinta kasih kekal. Dan kami boleh merasakan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kami sebagai pribadi dan sebagai satu persekutuan. Sehingga kami anak-anak-Mu boleh dengan segala kerendahan hati mengungkapkan apa yang menjadi kata hati kami melalui doa dan puji. Dan biarkanlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Bersama dengan umat-Mu di lingkup Majelis Daerah Malang 1, kami bersama-sama saat ini hendak belajar untuk membaca dan merenungkan apa yang menjadi sabda Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Allah Roh Kudus untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi firman-Mu itu. Supaya kami boleh hidup sejalan dengan apa yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Kami ini ada dalam keterbatasan diri kami. Oleh karena itu kami hanya mohon Tuhan mengurapi kami dengan karya Roh Kudus, memampukan kami sekalipun kami ada dalam keterbatasan ini untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan lebih dari itu kami akan dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Siapkanlah hati kami, siapkanlah jiwa dan pikiran kami untuk menerima sabda Tuhan. Sabda yang menguatkan, menghiburkan, menguatkan, dan mengarahkan hidup kami ke dalam kebenaran. Mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, untuk dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan di dalam hidup kami. Supaya dengan pengampunan Tuhan kami layak untuk menerima firman Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penyelamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama pada saat ini, kita akan membaca dalam kitab Kejadian pasal 1, ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Dituliskan untuk kita semua, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Semua bentuk pelayanan gereja, baik itu persekutuan, kesaksian, ataupun juga pelayanan kasih, itu semua titik pijaknya cuma satu, yaitu apa yang menjadi misi Allah
bagi kita dan dunia ini. Jadi bukan visi dan misi gereja kita yang dikemas dalam bentuk program dan kegiatan agar menjadi besar dalam pesan, kuasa, dan pengaruhnya. Bukan itu. Kekristenan saudara-saudara tidak dalam misi untuk membesarkan agama. Tidak dalam tujuan membenarkan denominasi. Melainkan mengajak semua orang itu untuk mengenal apa yang menjadi misi Allah bagi dunia ini. Bagi semua manusia dan juga bagi seluruh makhluk yang hidup di atas muka bumi ini. Dalam persaingan agama dan denominasi, kita akan semakin dibawa jauh dari misi Allah bagi dunia dan segala makhluk. Kita bersaing dan bertengkar untuk membuktikan diri siapa yang lebih benar, siapa yang lebih saleh di jalan Tuhan, dan siapa yang lebih diberkati dibandingkan dengan kelompok ataupun juga keyakinan yang lain. Dan kita tahu saudara-saudara, ini adalah jelas cara beriman yang salah. Cara beriman yang gagal paham. Karena kita tahu, kita semua tanpa terkecuali adalah orang berdosa. Tidak ada satu kebenaran pun yang bisa kita banggakan di dalam diri kita itu di hadapan Allah. Tidak ada. Kita ini telah kehilangan kemurnian hati dan diri kita di hadapan Allah. Gambar Allah yang menjadi rupa dan gambar manusia kita telah rusak karena dosa. Sehingga manusia, sehingga kita semua itu tidak lagi mampu mengenal kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kecuali saudara-saudara, kecuali pemaksaan kehendak diri atas nama Allah, manusia gemar menyalahkan pihak lain untuk mengais-ais kebenarannya sendiri. Inilah justru yang sering terjadi. Akhirnya saudara-saudara, manusia itu jatuh ke dalam berbagai penderitaan yang dilahirkan dari kecenderungannya yang jahat. Itulah sebenarnya kondisi manusia dan kondisi dunianya sejak kejatuhan Adam dan Hawa sampai pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita kembali kepada misi Allah, maka sesungguhnya kita akan bisa bertanya, apa misi utama Allah? Apa misi Allah yang telah berhasil untuk membawa manusia pada pemulihan gambar dirinya yang rusak? Apa? Misi Allah itu sesungguhnya adalah memulihkan manusia melalui ciptaan yang baru. Manusia harus dipulihkan jiwa dan rohnya agar bisa kembali dibarui hidupnya dan citra dirinya. Dan ternyata saudara-saudara, proses ini ternyata membutuhkan waktu yang sangat panjang dalam kehidupan manusia di dunia ini. Alkitab dengan sangat jelas saudara-saudara mengisahkan proses itu melalui dari pemurnian, melalui air bah pada zaman Nuh, kemudian pemanggilan Abraham, pemilihan Yusuf, pembentukan bangsa Israel, perjalanan menuju Kanaan, dan janji penyelamatan Allah melalui hadirnya sosok pribadi atau sosok figur hamba yang menderita. Itulah yang sebenarnya digambarkan kepada kita di dalam Alkitab. Dan semua itu sudah dikerjakan oleh Allah dalam sejarah panjang hidup manusia. Supaya apa? Supaya manusia tahu bahwa keselamatan itu harganya sangat mahal dan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh manusia. Bukan agama yang menyelamatkan, bukan negara berbasis agama yang juga jadi tujuan, bukan. Tetapi semua hanya oleh kemurahan dan kasih Allah. Keselamatan itu datang dari pihak Allah saja.
Tidak oleh imam, nabi, atau raja di dunia ini, tidak. Tidak oleh ajaran agama atau ritual keagamaan yang telah terbukti gagal dan malah menjadi penantang misi Allah dalam banyak hal. Inilah yang sebenarnya kita temukan dalam sejarah kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itu saudara-saudara, kita harus kembali kepada Allah dan misi Allah, yakni menjadikan manusia itu menjadi serupa dengan gambar Allah. Memang saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, bisakah kita melakukannya? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Hanya Allah saja yang bisa melakukannya, hanya Allah saja. Iya, Allah kita yang bisa merombak dan menjadikan kita itu sebagai ciptaan baru. Itulah sebabnya Allah datang mencipta ulang manusia dalam karya penyelamatan yang dikerjakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya kembali saudara-saudara, sekarang ini, mengapa? Mengapa manusia masih tetap jahat dan gemar berbuat dosa? Jika Yesus Kristus itu sudah mati dan menebus dosa dunia, menebus dosa semua manusia. Apakah itu berarti pengorbanan Yesus itu tidak cukup mampu untuk menjadikan manusia baru seperti ciptaan mula-mula? Saudara-saudara, yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, misi Allah itu adalah untuk mengembalikan manusia pada gambar dirinya yang sebenarnya. Bukan menciptakan ulang manusia sehingga manusia itu kemudian imun terhadap dosa, bukan itu. Jika menggunakan istilah kekuatan, maka kekuatan manusia justru ada dalam iman dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bukan pada kekuatan yang merubah manusia menjadi seperti Allah yang tidak berbuat dosa. Bukan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hidup baru itu membawa kita pada iman dan kekuatan kasih karunia. Itulah iman yang membawa kita pada pemulihan gambar diri kita yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya inilah yang menjadi inti berita di dalam Alkitab, kabar kesukacitaan atau inti berita Injil untuk kita. Injil Yohanes mencatat saudara-saudara bahwa ada dua kekuatan yang bisa mengubah dan menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus. Yang semuanya itu menunjuk pada pribadi yang satu, yaitu Allah. Sedangkan Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 5 menjelaskan bahwa kita ini dibenarkan karena iman. Kita ini dibenarkan karena iman. Kita diperdamaikan dengan Allah dan gambar diri kita itu dikembalikan karena Yesus Kristus. Dan sekali lagi saudara-saudara, itu semua adalah kasih karunia. Jadi saudara-saudara, kalau kita boleh menyimpulkan dari apa yang telah saya sampaikan di depan, maka ada 4 poin penting yang hendaknya perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara-saudara, bahwa misi Allah adalah karya Allah untuk memulihkan kembali gambar diri manusia akibat dosa dan pemberontakannya terhadap Allah. Ini yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, misi Allah itu dikerjakan Allah sendiri lewat firman dan Roh-Nya. Menunjuk karya Yesus dan Roh Kudus. Yang ketiga, misi Allah itu masih dikerjakan Allah sampai saat ini. Lewat firman dan Roh-Nya agar kita ini bisa hidup sebagai anak-anak yang dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, dibenarkan oleh Allah. Dan yang keempat saudara-saudara,
Misi Allah ini menjadi dasar dari semua misi gereja dan misi hidup orang percaya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, itulah yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, yang perlu kita dalami, dan yang perlu kita kerjakan senantiasa sebagai gereja, sebagai satu persekutuan di dalam kehidupan kita. Kita ini dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah yang mewujudkan misi Allah bagi semua manusia, agar manusia boleh kembali pada gambar dirinya yang benar. Inilah saudara-saudara yang menjadi tugas kita. Mari kita terus merenungkan hal ini dalam kehidupan kita dan mewujudkan itu dalam keseharian kita, sehingga akan benar-benar boleh kita menghayati akan pembaruan Allah, bahwa itu nyata pada gambar dirinya yang ada dalam diri kita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita kembali angkat satu pujian untuk Tuhan, dan bersamaan dengan itu kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kita telah diberkatinya, kita telah dicukupkannya, dan mari kita mengucapkan syukur kita kepadanya. Kita iringi dengan satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 186 bait yang pertama, Urip Kang Samestine. Syukur mengarsani Sang Kristus, tanpa testa kabur, jroning susaran bunga satengakan aku ingin memuji syukur Kembali mari kita hampiri tata Tuhan, kita akan angkat syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kembali kami anak-anak-Mu menghampiri tahta-Mu. Kami mengucapkan syukur untuk karya penyelatan-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati persekutuan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh percaya bahwa karya yang sudah Engkau nyatakan ini sungguh-sungguh membawa kami untuk semakin menyadari akan kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Bersama dengan umat-Mu kami belajar untuk memuji dan mengagungkan Engkau. Belajar untuk mengingat karya-Mu dan belajar untuk mendengarkan apa yang Engkau sabdakan. Ajari kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, bukan hanya menjadi pewarta, tapi pelaku atas firman-Mu itu. Mengingatkan kepada kami semua bahwa sesungguhnya misi atas kehidupan kami di dunia ini semuanya didasarkan atas misi Allah untuk memulihkan dunia ini. Biarkanlah apa yang boleh kami terima melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukannya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan perkenankan pada saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu. Secara khusus untuk warga jemaat-Mu, Gereja Kristen Jawetan di lingkup MD Malang 1, Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan keseharian. Tuhan juga yang akan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi dalam setiap pekerjaannya. Sehingga setiap orang boleh mengatakan cukup berkat Tuhan atas hidupnya. Dan kami juga memohon kepada Engkau ya Tuhan,
untuk saudara kami yang pada saat ini ada dalam sakit, saudara kami yang ada dalam keterpurukan, saudara kami yang ada dalam gelapan hati, saudara kami yang dibelenggu oleh kuasa-kuasa gelapan, kuasa-kuasa dunia ini atau kuasa-kuasa nafsu duniawi. Tuhan yang akan memberikan pertolongan, Tuhan yang menopang dan mampukan setiap orang pada akhirnya boleh keluar dari pergumulan itu dan menjadi semakin dewasa dalam pengenalan yang benar tentang Tuhan Sang Penyelamat di dalam Yesus Kristus. Dan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada di bangku pendidikan, Tuhan yang menopang dan menyertai dan memimpin, sehingga anak Tuhan pada akhirnya boleh meraih dan harapan mereka. Para pemuda-pemudimu yang mengharapkan teman hidup, yang mengharapkan pekerjaan, Tuhan juga yang turut terlibat menata, membimbing dan menyertai mereka, sehingga mereka juga pun boleh mewujudkan apa impian dan harapan mereka. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawitan secara keseluruhan, Majelis Agung, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberkati. Berbagai macam persoalan dan pergumulan yang ada, biarkanlah semuanya akan mendewasakan kami, mampukan kami untuk menghayati bahwa itu adalah cara Tuhan mendidik kami, supaya kami bertumbuh menjadi semakin dewasa. Di lingkup MD Malang 1 kami menyerahkan kepada Tuhan. Berkatilah saudara kami yang terlibat dalam seluruh pelayanan, supaya MD Malang 1 pun juga akan boleh menopang setiap kegiatan pelayanan yang ada dalam citra diri yang ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami pun juga belajar menjadi berkat dalam lingkup kami masing-masing. Bapa, setiap jemaat Tuhan di lingkup MD Malang 1 kami serahkan kepada Tuhan. Dalam dunia pelayanan yang ada, biarkanlah Tuhan sendiri yang menyertai dan berkatinya, sehingga melalui pelayanan yang ada pun maka gereja Tuhan akan boleh menjadi berkat bagi dunia di mana Engkau menempatkan. Bapa di sorga, perkenankan pada saat ini dengan segala hati kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Apa yang diberikan memang tak sepadan dengan berkat Tuhan yang begitu besar atas kami, tapi inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, yang dalam batas diri kami, kemanusiaan kami belajar untuk memberikan kembali apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Inilah ungkapan syukur kami, dan mampukan kami untuk terus belajar menjadi berkat, karena Tuhan sudah memberkati hidup kami. Bapa, Engkau yang juga akan menyertai kami sebagai pribadi. Peliharalah hidup iman kami, doronglah kami untuk ada dalam kedekatan dengan Tuhan, pimpinlah kami untuk hidup di dalam kebenaran, ajari kami untuk memprioritaskan kesucian hidup di dalam Tuhan, dan peduli atas keberadaan setiap orang yang ada dalam kesakan penderitaan, sebagaimana Yesus yang hidup di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan kami malam ini. Dan kami akan melanjutkan hidup pemberian Tuhan dengan segala kesukacitaan kegembiraan. Tuhan yang memimpin supaya kami tetap ada dalam keselamatan dan perlindungan Tuhan. Kami mengungkapkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita angkat satu pujian kembali. Hitung jemaat 342 bait yang ketiga. Keluar dari Kau. Keluar ajarlah seluruh dunia, taburkan Injil-Mu di sawah ladangnya. Kau bangun gelar di rumah dan terjauh, baginda katakan, Ku menyertai kamu. Mari bersama kita mohon berkat Tuhan. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, kekuatan, keselamatan, kesentosaan, dan damai sejahtera.
beserta dengan kita semua saat ini dan selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara, ibadah keluarga yang boleh kita lakukan. Biarkan semua memberi inspirasi atas hidup kita dan kita dimampukan untuk terus hidup dalam kesetiaan, dalam kebergantungan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih.